Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membawakan kisah nyata horor paling mistis yang kalian belum tahu yang ada di Batam. Tonton sampai habis videonya. Mau tahu cerita selanjutnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share-nya. Mari kita bawakan sebuah cerita yang ada di Batam, cerita horor. Cerita nyata yang berada di rumah sakit salah satu di Batam. Mungkin kalian semua sudah pada tahu, ini kejadiannya tahun 2008. Tepatnya ada di salah satu Sekupang. Ini udah jadi cerita turun-temurun di warga Sekupang. Mungkin yang di Batam semua belum pada tahu ya. Jadi kita akan bawakan ini. Jam 2 pagi, lorong rumah sakit itu kosong. Cuma ada suara roda kursi didorong. Ke ujung lorong ada suster pakai baju putih lagi dorong troli, tapi pas lampunya disorot kepalanya nggak ada, guys. Tepatnya ada di Sekupang, rumah sakit yang udah lama nggak kepake, tapi penghuninya katanya masih jaga shift malam, guys. RSUD Batam ini dibangun pada tahun 1990-an. IGD-nya rame 24 jam. Ruang operasi, ruang bersalin, ruang inap, semuanya penuh. Tapi pada tahun 2010, pemerintah pindahin RSUD di tempat baru di Batu Aji. Gedung lamanya di Sekupang. Itu kosong, guys. Cuma dipakai gudang buat satpam yang ada di situ. Nah, dari zaman masih aktif aja, gedung ini udah punya cerita. Perawat-perawat senior pada bilang semua, lantai 3 sama ruang jenazah itu paling berat. Dan cerita paling terkenal adalah tentang suster tanpa kepala. Katanya sekitar tahun 2003 sampai 2004 ada seorang suster, sebut aja namanya Rina, umur 26 tahun. Malam itu dia dapat shift malam. Dia buru-buru berangkat dari rumah di Bengkong pakai motor. Di pertigaan mau masuk RSUD, dia ditabrak mobil yang kebut. Kepalanya hancur, nggak ketemu di TKP. Yang anehnya lagi, 3 hari setelah kejadian itu, teman-temannya mulai diganggu. Pas lagi jaga malam, ada yang manggil, sis, sis. Dari belakang. Pas nengok, nggak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada jejak air, kayak bekas dorongan troli kali ya. Seniornya bilang, itu Rina, dia belum diterima, dia masih mau jaga pasien di rumah sakit itu. Kesaksian Satpam Pak Anto pada tahun 2008, katanya gini, saya jaga pos depan jam 1 malam, tiba-tiba dari dalam suara kursi roda, saya senterin ke lorong IGD, kelihatan suster dorong troli pelan-pelan. Saya panggil dong, katanya, suster mau kemana? Dia berhenti, noleh, lehernya buntung, guys, darahnya netes ke lantai semua. Saya lari, tunggang langgang, besoknya resign saya, 1 minggu. Terus ada lagi nih, guys, kesaksian yang kedua. Perawat jaga malam pada tahun 2012, kesaksiannya dia sendiri yang mengalami di rumah sakit itu. Katanya malam itu dia sendirian di ruang perawat lantai 2 lagi nulis laporan. Lampunya tiba-tiba mati, terus nyala lagi. Di depan ada troli operasi jalan sendiri, isinya alat-alat medis. Terus dari ujung lorong kedengeran suara heels, tek, 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 berhenti
berhenti pas di depan pintu. Pintunya kebuka sendiri, nggak ada orangnya. Cuma ada bau obat sama bau amis darah. Terus ada lagi kesaksian ketiga, tukang bersih-bersih pada tahun 2015. Katanya, dia disuruh bersihin ruang operasi yang udah lama nggak kepake tahun 2015 itu guys. Jam 3 sore, masih terang kan? Pas lagi ngepel, lampu operasi atas nyala sendiri, terang banget. Pas lagi ngepel, lampu operasi kan itu nyala guys di lantai atas ya. Terus dari meja operasi kedengeran juga suaranya minta tolong, tolong saya. Suaranya perempuan. Saya lihat ke meja, katanya tukang bersih-bersih itu kosong, nggak ada orang. Tapi selimutnya gerak-gerak sendiri. Saya buang pel, saya lari. Gaji 1 bulan saya nggak mau saya terima, nggak ada saya ambil. Itu kesaksian 2015 tukang bersih-bersih guys. Kesaksian orang di warga setempat Sekupang itu betul-betul dia mengalami kejadian yang ada di rumah sakit itu. Orang pintar di Sekupang saja bilang arwah suster itu nyangkut. Dia meninggal pas mau nolongin orang. Jadi jiwanya ada di rumah sakit, masih jaga. Karena dia kan meninggalnya dalam menuju ke rumah sakit tempat kerja dia, dari Bengkong ke Sekupang. Di dalam perjalanan itu dia ada satu insiden yang membuat dia beberapa pantangan kalau lagi di rumah sakit lama. Jangan bilang gue sendiri nih pas lewat lorong malam nanti ditemani. Jangan foto-foto di depan rumah sakit lama atau di ruang operasi. Kameranya bisa error guys. Sampai sekarang tahun 2026 gedungnya aja masih ada, udah ditumbuhin ilalang. Tapi satpam yang jaga muter tiap hari, malam masih dapat laporan ada yang jaga di lantai 3 pak. Nah jadi ini bukan cerita karangan ya guys. Tanya aja sama tukang ojek pangkalan yang ada di Sekupang, sama satpam yang pernah jaga di rumah sakit itu. Hampir semua punya cerita. Percaya nggak percaya, terserah kalian semua. Tapi kalau suatu hari kalian lewat depan rumah sakit itu, kalau lewat jam 12 malam dan kalian dengar kursi roda dari dalam, jangan disamperin guys. Mungkin itu Suster Rina. Dia cuma mau mastiin semua pasiennya tidur dengan nyenyak. Nah, kalian pernah ke rumah sakit yang saya maksud itu nggak guys? Atau punya cerita lain nih? Tulis di komen. Kalau kalian berani komen, akan seleksi cerita kalian yang nyata, yang ada di Batam. Saya akan bawakan di sini. Ya, dan ini masih ada kelanjutannya lagi. Jangan lupa ditonton, jangan lupa disimak. Kita tunggu videonya di next video. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya. Next time, bye-bye.